Shalom saudaraku semua, salam damai dan penuh sukacita. Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan terus rindu untuk mencari akan hadirat Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Mengapa Doa Saya Tidak Dijawab. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Hati kami seringkali dipenuhi pertanyaan, mengapa doa kami terkadang terasa tidak terjawab. Kami datang dengan segala kerinduan untuk dapat memahami akan kehendak-Mu dan belajar untuk tetap percaya, bahkan di tengah penantian yang ada. Roh Kudus, jamahlah hati dan pikiran kami, singkapkan kebenaran firman-Mu, dan mampukan kami untuk dapat menerima setiap hikmah yang akan Engkau berikan. Biarlah renungan ini meneguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini ke hadirat Engkau. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, doa adalah nafas kehidupan rohani bagi setiap orang percaya. Namun, tidak jarang kita menemukan diri kita ini bergumul dengan pertanyaan yang begitu mengusik hati kita. Mengapa doa saya tidak dijawab? Perasaan kecewa, perasaan ragu, atau bahkan perasaan putus asa bisa muncul ketika kita merasa permohonan kita hanya seolah-olah menggantung di udara. Renungan ini hadir untuk menelusuri akan akar permasalahan tersebut. Kita akan bersama-sama memahami bahwa kunci utama orang untuk doa yang dijawab bukan sekedar dari rangkaian kata-kata atau susunan daftar permintaan, melainkan bagaimana hidup kita tinggal di dalam Kristus. Melalui firman-Nya kita akan menemukan bagaimana hubungan kita yang intim dengan Yesus memampukan doa-doa kita menjadi selaras dengan kehendak Tuhan, dan hal itu dapat membuka pintu-pintu jawaban doa yang sempurna bagi kita. Mari kita selami kebenaran ini dan kita alami kuasa doa yang mengubahkan. Mari kita baca Yohanes pasal 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudaraku, Yesus memberikan suatu kunci yang sangat penting, sebuah prinsip ilahi yang membuka pintu bagi doa-doa yang dijawab. Ayat ini bukan sekedar suatu ayat yang janji kosong, melainkan suatu ajakan untuk kita masuk ke dalam suatu hubungan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Suatu hubungan yang menjadi fondasi bagi doa yang aktif, bagi doa yang dijawab. Yang pertama, fondasi doa yang dijawab adalah tinggal dalam Kristus. Frasa yang berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku, adalah inti dari segala-galanya. Ini bukan tentang sekedar percaya pada Yesus secara pengetahuan saja, atau soal bagaimana kita melakukan ritual keagamaan semata sebagai hal yang rutinitas. Tinggal di dalam Kristus berarti memiliki suatu persekutuan yang intim, yang terus-menerus dan saling bergantung dengan Tuhan. Bayangkan sebuah cabang yang menyatu dengan pokok pohon, misalnya pohon anggur.
cabang dari pohon anggur itu tidak memiliki kehidupan sendiri. Segala nutrisinya, segala kekuatan yang dia butuhkan, segala kemampuan untuk dia menghasilkan buah, datangnya dari pokok anggur itu. Demikian pula dengan kita, sebagai pengikut Kristus, harus senantiasa terhubung, terkoneksi dengan sumber kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita tinggal di dalam Kristus? Ini mencakup beberapa hal yang penting. Yang pertama, penyerahan diri secara penuh. Ini berarti menyerahkan hidup kita, menyerahkan keinginan kita, bahkan hal-hal yang membuat kita gagal pun kita serahkan kepada Tuhan. Ini adalah suatu tindakan iman yang mengakui bahwa Tuhanlah adalah Tuhan Allah Sang Pencipta, tempat kita bergantung sepenuhnya. Di dalam Tuhanlah kita akan menemukan anugerah dan juga bimbingannya setiap saat. Yang kedua, hidup dalam ketaatan. Tinggal di dalam Kristus berarti berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan ketaatan didasari oleh rasa takut atau ketaatan karena ini hanya suatu kewajiban, melainkan ketaatan yang lahir dari kasih, dari kerinduan untuk kita menyenangkan hatinya Bapa. Yang ketiga, hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini melibatkan waktu yang kita sisihkan untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa kita, melalui pujian dan penyembahan kita. Sama seperti kita memelihara suatu hubungan dengan orang yang kita kasihi. Kita sering ngobrol dengan orang yang kita kasih itu. Kita juga secara aktif mencari hadirat Tuhan. Karena kita membutuhkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kekuatan firman Tuhan akan membentuk dan mengubah kehendak kita. Bagian kedua dari Yohanes pasal 15 ayat 7. Ini adalah frasa yang berkata, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Ini adalah komponen yang tidak kalah penting. Firman Tuhan, yaitu Alkitab, adalah wahyu akan kehendak Tuhan. Ketika firman-Nya tinggal di dalam hidup kita, itu berarti kita secara aktif membaca, merenungkan, mempelajari, dan membiarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu meresap dalam pikiran kita, dalam hati kita, dan kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Mengapa hal itu begitu krusial untuk doa yang dijawab? Karena firman Tuhan itu memiliki kuasa. Yang pertama, untuk membentuk dan mengubah kehendak kita. Ketika firman Tuhan meresap dalam hati dan pikiran kita, itu mengubah cara pandang kita dan juga keinginan kita. Keinginan kita itu tidak lagi semata-mata didasarkan pada ambisi pribadi, keinginan daging, keinginan memuaskan hawa nafsu. Melainkan suatu keinginan-keinginan yang selaras dengan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Kita mulai menginginkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita ini. Yang kedua, membangun iman. Firman Tuhan adalah sumber iman kita. Ketika kita memahami janji-janji Tuhan dan juga karakter Tuhan melalui firman-Nya, maka iman kita akan diperkuat.
kita memiliki suatu keyakinan yang kuat, yang teguh, bahwa Tuhan setia pada janjinya dan bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun untuk menggenapi janjinya itu terjadi dalam hidup kita sesuai dengan rancangan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, memberikan hikmat dan petunjuk. Firman Tuhan memberikan kita hikmat ilahi untuk mengetahui bagaimana kita berdoa dan untuk apa yang harus kita minta dalam doa. Terkadang doa kita tidak dijawab karena kita meminta hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak sesuai dengan rencana Tuhan yang sempurna, yang baik bagi kita. Kita seringkali meminta apa yang kita butuhkan, apa yang baik menurut kita, padahal itu belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan itu memampukan kita dan menuntun kita dalam setiap langkah kita, termasuk dalam hal berdoa, supaya kita mengerti apa rancangan Tuhan, apa kehendak Tuhan atas hidup kita ini, dan kita bisa berdoa selaras dengan semuanya itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika firman Tuhan tinggal di dalam hidup kita, maka hasilnya adalah mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ketika kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka janji, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya, menjadi kenyataan yang sangat menakjubkan terjadi dalam hidup kita. Pada titik ini, keinginan kita tidak lagi soal egoisnya kita atau tentang hal-hal duniawi, tetapi telah disucikan dan disejajarkan dengan kehendak Tuhan. Doa-doa kita bukan lagi sekedar suatu daftar permintaan keinginan kita sendiri, melainkan suatu ungkapan hati yang dipimpin oleh Roh Kudus yang selaras dengan hatinya Tuhan. Ini bukan tentang sihir atau rumus instan dalam berdoa. Ini adalah suatu perubahan secara rohani. Ketika kita benar-benar terkoneksi dengan Kristus, maka Tuhan akan mengubah hati kita sehingga keinginan kita mencerminkan keinginan Tuhan. Doa-doa kita menjadi suatu ekspresi dari apa yang Tuhan ingin lakukan, yang Tuhan ingin terjadi dalam hidup kita. Dan karena itu, Tuhan dengan senang hati menjawab doa kita. Saudaraku, ketika hatimu berkata, "Mengapa doaku mungkin belum dijawab oleh Tuhan?" Jika Anda merasa doa Anda belum dijawab, mungkin ada beberapa hal yang perlu direnungkan berdasarkan Yohanes pasal 15 ayat 7. Apakah saya benar-benar tinggal dalam Kristus? Luangkan waktu untuk memeriksa hubungan Anda dengan Tuhan. Apakah ada dosa yang belum diakui? Apakah Anda memelihara waktu persekutuan pribadi dengan Tuhan? Apakah firman Tuhan sungguh-sungguh ada di dalam hidup Anda? Seberapa sering Anda membaca, merenungkan, dan menerapkan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup Anda sehari-hari? Apakah keinginan Anda itu sudah dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan itu, atau dibentuk oleh keinginan Anda atau oleh dunia ini? Apakah sesungguhnya keinginan Anda itu selaras dengan kehendak Tuhan? Terkadang kita itu minta hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai
dengan rencana Tuhan yang jauh lebih besar. Atau bahkan permintaan Anda itu pada akhirnya tidak baik bagi Anda. Firman Tuhan itulah yang memampukan kita untuk bisa menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Tuhan sesuai dengan bisikan Roh Kudus pada hati nurani kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, doa yang dijawab bukanlah hasil dari kekuatan kata-kata kita, atau bahkan seberapa sering kita ini berdoa. Kunci utamanya adalah bagaimana hubungan kita yang dekat dengan Yesus Kristus. Ketika kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka doa-doa kita akan menjadi ekspresi dari hatinya Tuhan itu sendiri. Dalam persekutuan yang dekat dengan Tuhan itulah kita akan menemukan bahwa surga itu tidak jauh dan setiap permohonan yang selaras dengan kehendak Tuhan pasti akan dijawab dengan kesetiaan Tuhan. Jadi jangan berputus asa dalam berdoa. Jika saat ini engkau hidup jauh dari kebenaran Tuhan, kembalilah ke pokok anggur yang benar. Biarkan firman Tuhan itu meresap. Dan percayalah bahwa Bapa yang baik itu pasti akan mendengar dan menjawab doa-doa anak-anaknya yang tinggal di dalam Dia dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu dengan hati penuh kerinduan, memahami akan kehendak Engkau. Seringkali kami bertanya-tanya, mengapa doa-doa kami terasa tidak terjawab? Firman-Mu dalam renungan ini mengingatkan kami bahwa tinggal di dalam Kristus dan membiarkan firman-Mu tinggal di dalam kami adalah kunci untuk doa yang dijawab. Ampuni kami ya Tuhan jika kami sering mencari kehendak kami sendiri, alih-alih mencari kehendak-Mu yang sempurna. Bimbinglah kami untuk lebih lagi melekat pada Yesus, Sang Pokok Anggur yang benar. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat merenungkan firman-Mu siang dan malam, agar pikiran dan keinginan kami selaras dengan kehendak-Mu. Kami percaya saat kami benar-benar tinggal di dalam Kristus dan firman-Mu membentuk hati kami, setiap permohonan yang kami naikkan akan sesuai dengan rencana ilahi-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah tinggal di dalam Kristus. Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Tuhan melalui renungan hari ini. Apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami. Di dalam nama Yesus Kristus ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, soal sakit penyakit, yang mengalami masalah dalam hal studi, dalam pekerjaan, dalam hubungannya dengan orang lain, apapun masalahnya, Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan, Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.